Halo teman-teman, selamat datang di Pod Kembang, podcast divisi gender, anak, dan kelompok marginal Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta. Siniar ini membahas seputar pemberitaan isu gender, anak, dan kelompok marginal dalam ranah media massa. Sebelumnya, aku berterima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti Pod Kembang sampai episode keempat ini. Pada podcast kali ini, aku Fauziah Rifanda, biasa dipanggil Ziah, akan ditemani oleh Muhammad Derisman atau yang akrab disapa Ajo. Halo Ajo. Halo Zia. Episode kali ini kami akan membahas seputar glorifikasi atau pemuliaan sosok tertentu dalam pembikaian berita media massa, mulai dari pengertiannya sampai bagaimana media membesarkan pemberitaan yang bernada glorifikasi. Oke Jo, sebelum kita masuk perbincangan seputar glorifikasi di media massa, boleh dong Ajo jelaskan dulu nih apa pengertian tentang glorifikasi. Oke, kalau mengacu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, glorifikasi merupakan proses, cara, perbuatan meluhurkan atau memuliakan. Sementara jika merujuk kata asalnya dalam bahasa Inggris, glorifikasi diserap dari kata glorification yang berarti pemujaan. Bisa berupa aksi melebih-lebihkan suatu hal, sehingga terkesan hebat luar biasa ataupun sempurna. Lalu Jo, kalau glorifikasi di media, apa ya maksudnya? Nah, media kan punya pengertian, sarana, dan saluran resmi yang menjadi alat komunikasi menyebarkan berita kepada masyarakat. Dalam hal ini, berarti media punya kekuatan membawa pengaruh ke dalam masyarakat. Maka, glorifikasi media berarti pemberitaan dan informasi yang disalurkan, dituliskan, atau ditayangkan oleh media. Ini memuat pengaruh yang memunculkan pemujaan atau menimbulkan kesan luar biasa tadi. Nah, kalau begitu, bisakah kita menjadikan kasus selebritas Saipul Jamil sebagai contoh glorifikasi media massa? Pada 2 September 2021, Saipul Jamil sudah bebas dari masa hukuman di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Cipinang, Jakarta Timur setelah menjalani hukuman 5 tahun 7 bulan penjara. Kemudian, media menayangkan momentum ketika Saipul Jamil bebas. Soal itu akhirnya ramai dikritik sebagai bentuk terjadinya glorifikasi oleh media. Saipul Jamil dalam hal ini bermasalah tentang hukum kasus pelecehan dan pemaksaan perbuatan seksual terhadap anak laki-laki di bawah umur. Akibat kejahatan seksual itu, selama Saipul Jamil menjalani hukuman 5 tahun penjara, hukumannya pun bertambah 3 tahun karena upaya menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar 50 juta. Dalam hal ini, media terus menyoroti dan memberitakan pembebasan Saipul Jamil. Saipul Jamil yang juga ditemani oleh kekasihnya itu disambut oleh karangan bunga. Bahkan media mengikuti kegiatan Saipul Jamil memenuhi nazarnya berenang di laut. Apakah pemberitaan semacam ini termasuk glorifikasi, Jo? Betul banget, Zia. Itu contoh yang sangat tepat untuk dikategorikan sebagai glorifikasi di media massa. Pertama, kita harus melihat dulu. Saipul Jamil dalam konteks pemberitaan tersebut posisinya adalah sebagai pelaku kejahatan seksual. Artinya, dalam hal ini ada korban kejahatan seksual yang mestinya dipertimbangkan oleh media. Untuk memahami ini, kita harus melihat kode etik jurnalistik pasal 2 berbunyi, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Salah satu bentuk penafsiran cara-cara yang profesional dalam huruf F pasal ini, wartawan menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan juga suara. Oh gitu ya, Jo.
Oke, balik lagi nih Jo. Saat detik-detik Saipul Jamil bebas. Selain ada banyak media televisi yang menayangkan video di website dan akun YouTube, sejumlah acara talk show juga melakukan hal yang sama. Ada juga tulisan-tulisan di media online. Salah satunya yang sempat ramai pemberitaan di kanal Celebrity Okezone. Judulnya, Saipul Jamil tak dendam ke pria muda yang membuatnya masuk penjara. Aku juga menemukan kalau judul ini sempat diubah karena sebelumnya ada frasa seperti ini, berhati lembut di awal judul. Apa ini juga bisa dikategorikan glorifikasi terhadap Saipul Jamil? Tepat sekali, Zia. Nah, terkait ini, ada tulisan menarik ditulis oleh Lufiana, pimpinan redaksi Konde.co. Judul tulisannya, Sesat Pikir Televisi Atas Saipul Jamil. Pelaku kekerasan malah dianggap pahlawan. Lufiana menulis, dalam teori media, praktik ini kemudian disebut sebagai konfigurasi. Praktik yang menunjukkan media memandang pelaku seolah-olah menjadi pahlawan. Ini mengesampingkan kejahatan seksual yang dilakukan sebagai peristiwa yang sudah lewat, tanpa mempertimbangkan ruang aman untuk korban. Coba kita lihat, frasa berhati lembut saja itu sudah menunjukkan keberpihakan. Ditambah lagi dengan adanya frasa tidak dendam. Yang salah juga di judul tersebut, mestinya kan pria muda itu korban. Kenapa tidak ditulis korban kekerasan seksual? Fakta ini justru dikesampingkan. Disinilah hadir kesan pahlawan, bahwa Saipul tidak dendam lantaran memiliki kelembutan hati. Itu belum lagi adanya berita lain yang justru melenceng dan lebih mengenalkan Saipul secara personal. Misalnya, berita soal gaya rambut baru Saipul, atau perempuan-perempuan yang pernah ada dalam hidup Saipul. Lebih jauh lagi, kita harus melihat dampak buruk yang lebih besar dari glorifikasi terhadap pelaku kejahatan seksual. Monica Sri Yuliarti yang merupakan dosen ilmu komunikasi Universitas 11 Maret pernah menyoroti masalah ini. Menurutnya, jika glorifikasi demikian dibiarkan, bakal memunculkan pemakluman di tengah masyarakat atas perbuatan Saipul Jamil. Menurut Monica lagi, nanti orang enggak merasa malu atau bersalah kalau melihat ada kekerasan seksual. Hal itu ia takutkan akan berbahaya sekali, terutama membuat korban-korbannya semakin takut bersuara. Susanto, yang merupakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, juga menegaskan pendapat senada. Kemunculan Saipul Jamil dalam televisi maupun pemberitaan setidaknya menimbulkan berbagai dampak buruk. Pemberitaan yang memuliakan Saipul Jamil ini rentan berdampak imitatif. Coba bayangkan, si anak yang menjadi korban tiba-tiba menyaksikan pelaku mendapatkan kesan terhormat di televisi. Susanto juga menyoroti bahaya munculnya anggapan kejahatan seksual merupakan hal biasa. Tentu selanjutnya keadaan itu akan mengganggu suasana batin korban dan juga masyarakat. Soal perlindungan anak ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya. Ya. Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak ya Jo. Karena Betul. ini masih juga berkaitan dan nyambung dengan podcast episode kita yang ketiga, yakni mengenai media seharusnya tidak melanggar hak-hak anak. Ada pasal 1 ayat 2 berbunyi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada pasal 20 berbunyi, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak. Kemudian, pada pasal 59, di mana pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Setidaknya ada 15 kategori anak yang mendapat perlindungan khusus. Ini sudah aku jabarkan juga dalam podcast episode sebelumnya. Selain itu, ada juga perlindungan soal anak yang berkaitan langsung dengan media, khususnya televisi yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Bab 10 memuat tentang perlindungan kepada anak. Pasal 14 ayat 1 berbunyi, lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai penggolongan program siaran. Sedangkan ayat 2, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produk siaran. Tapi sayangnya nih Zia, KPI cenderung cakap angin saja saat media televisi melakukan glorifikasi atas Saipul Jamil ini. Bahkan malah sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Saipul boleh tampil asalkan memberikan edukasi soal bahaya pedofilia. Sesat pikir begini yang mesti dihindari. Ketidaktegasan itu nanti membuat Saipul Jamil makin mendapatkan tawaran untuk tampil di televisi. Di sini kemudian muncul berbagai suara penolakan. Sampai sutradara film mengancam menarik program dan filmnya ditayangkan kalau seandainya Saipul diperbolehkan tampil di stasiun televisi tersebut. Selain itu, muncul juga petisi memboikot Saipul untuk tampil di televisi dan juga YouTube. Petisi ini setidaknya hingga Sabtu malam 25 September 2021 telah ditandatangani hampir 600.000 orang. Dengan target 1.000.000 tanda tangan, petisi ini bakal jadi salah satu yang terbanyak ditandatangani di website change.org. Gerakan dan suara penolakan ini boleh dibilang cukup berhasil ya, Jo. Pada akhirnya, KPI membuat klarifikasi pernyataan tersebut dan meminta maaf ke publik. Selain berpartisipasi dalam gerakan penolakan lewat petisi, aku nggak bosan-bosannya mengingatkan teman-teman penonton dan pembaca juga bisa berpartisipasi dengan melaporkan praktik keliru atau jika ada yang tidak pantas dalam pemberitaan media. Caranya, kalau ke KPI, kita bisa masuk ke website kpi.go.id lalu mengisi form pengaduan. Atau bisa langsung juga kok dengan mengetikkan form pengaduan KPI di laman Google. Kamu juga bisa melaporkan melalui prosedur pelaporan ke Dewan Pers. Caranya melalui situs web dewanpers.or.id, kemudian klik laman data pengaduan. Oke teman-teman, sekian bincang-bincang Pot Kembang episode keempat tentang glorifikasi dalam pemberitaan media. Nantikan episode selanjutnya ya. Follow dan kasih love di Spotify Pot Kembang. Like, komen, dan subscribe juga channel YouTube official Aji Jakarta. Sampai jumpa semuanya.